Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Udiasari, NIM 21059060300002. Di sini saya akan menjelaskan tentang film The Akuntan untuk memenuhi tugas mata kuliah Auditing 2. Dosen pengampu Hafizah Risna Fitri, MAK. Baiklah, kita akan menceritakan tentang isi filmnya. Film ini menceritakan tentang seorang akuntan yang memiliki penyakit autisme bernama Christian Wolff. Dia bisa sangat fokus pada satu hal dan sulit untuk meninggalkannya jika sudah mengerjakannya. Dan ia sulit bersosialisasi dengan orang yang tak dikenal, tapi sebenarnya dia sangat ingin. Film ini menceritakan tentang Christian Wolff menjadi seorang akuntan bagi perusahaan publik bernama Living Robotics bersama dengan auditor internal Dana Cumming. Setelah mengaudit laporan keuangan perusahaan tersebut selama semalaman, Christian Wolff menemukan kejanggalan dalam pembukuan perusahaan tersebut. Pada tahun ke-9 pendapatan naik dan keuntungan turun, tetapi tidak ada pengeluaran modal besar yang bisa menurunkan keuntungan perusahaan tersebut, dan tak ada juga lonjakan bahan baku atau biaya tenaga kerja. Tahun ke-8, keuntungan dan pendapatan keduanya naik, tetapi tidak pada mode sebanding. X tidak lagi sama dengan Y. Memang menghasilkan laba, tetapi dana perusahaan telah terjadi kebocoran. Ternyata Lamar Blackburn hanya pura-pura kehilangan uang perusahaan. Dana perusahaan hanya dipindahkan ke rekening yang tidak terdeteksi untuk menggelapkan pajak dan kemudian pura-pura investasikan lagi ke perusahaan untuk mendongkrak nilai saham perusahaan. Karena Christian Wolff telah mengetahui kecurangan dari kliennya tersebut, Lamar Blackburn pun menyuruh penjahat untuk membunuh Christian Wolff dan juga Dana Cumming supaya kecurangannya tidak ketahuan. Terjadi penembakan yang sangat sengit di dalam film tersebut, tapi Christian Wolff berhasil mengalahkan beberapa penjahat tersebut dan Lamar Blackburn pun tewas tertembak pada saat itu. Christian Wolff telah terlatih bela diri dari kecil karena didikan keras ayahnya, seorang perwira angkatan darat. Dan yang gak kalah haru di dalam film ini, Christian Wolff bertemu kembali dengan adiknya yang sudah lama terpisah bertahun-tahun, yang ternyata adalah salah satu penjahat bayaran Lamar Blackburn. Pembahasan selanjutnya yaitu masalah audit dalam film tersebut. 1. Penggelapan dana perusahaan. 2. Pemalsuan investasi. 3. Penggelapan pajak. Pembahasan selanjutnya yaitu pengendalian internal. Yang pertama yaitu penggelapan dana perusahaan. Berikut beberapa langkah pengendalian internal yang dapat membantu mencegah penggelapan dana perusahaan. Kebijakan dan prosedur yang jelas. Perusahaan harus memiliki kebijakan dan prosedur yang jelas terkait pengelolaan dana dan pengendalian keuangan. Kebijakan ini harus mencakup langkah-langkah yang harus diikuti dalam setiap transaksi keuangan, proses otorisasi, dan batasan yang ditetapkan untuk penggunaan dana perusahaan. Pemisahan tugas. Prinsip penyelesaian tugas adalah kunci dalam mengurangi resiko kecurangan. 2. Pemalsuan investasi. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengendalikan pemalsuan investasi melalui pengendalian internal. Pemisahan tugas. Pastikan bahwa tugas dan tanggung jawab terkait dengan investasi dipisahkan dengan jelas antara berbagai individu atau departemen. Misalnya, orang yang bertanggung jawab untuk mengelola investasi tidak boleh memiliki akses penuh terhadap proses akuntansi atau pelaporan keuangan.
Pengawasan dan persetujuan. Kita harus menerapkan prosedur yang ketat untuk pengawasan. Verifikasi dokumen. Lakukan verifikasi yang cermat terhadap dokumen pembelian, termasuk periksa keaslian dokumen dan tanda tangan yang terkait. Pastikan bahwa semua dokumen pembelian telah diperiksa dan disetujui oleh pihak yang membutuhkannya sebelum diproses lebih lanjut. Rekonsiliasi dan pemantauan investasi. Lakukan rekonsiliasi secara berkala antara catatan investasi internal dengan pernyataan investasi eksternal. Perhatikan jika adanya perbedaan yang tidak wajar dan lakukan investigasi lebih lanjut jika ditemukan ketidaksesuaian. Pelatihan dan kepedulian karyawan. Berikan pelatihan kepada karyawan mengenai tanda-tanda pemalsuan investasi dan pentingnya pelaporan, penekanan adanya kegiatan yang mencurigakan, tingkatan kesadaran akan risiko pemalsuan investasi dan dampaknya bagi organisasi. Audit eksternal. Menyelenggarakan audit eksternal secara teratur oleh pihak independen yang kompeten untuk memverifikasi kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur, serta mendeteksi potensi adanya pemalsuan investasi. Pelaporan dan whistleblowing. Mempertahankan saluran pelaporan yang aman dan anonim, sehingga karyawan atau pihak eksternal dapat melaporkan kecurigaan adanya pemalsuan investasi dengan nyaman. Pastikan bahwa laporan tersebut ditangani dengan serius dan diinvestigasi dengan tepat. Yang ketiga yaitu penggelapan pajak. Beberapa langkah pengendalian internal yang dapat membantu mencegah penggelapan pajak sebagai berikut. Rutin pemeriksaan internal. Lakukan pemeriksaan internal secara teratur untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Pemeriksaan ini harus melibatkan pihak yang independen dan terlatih untuk mengevaluasi efektivitas pengendalian internal yang ada. Pembagian tugas dan wewenang. Jangan izinkan satu individu memiliki kendali penuh atas seluruh proses pembayaran pajak. Bagilah tugas dan diberi wewenang terkait dengan pembayaran pajak kepada beberapa orang yang berbeda. Hal ini akan mengurangi risiko kesalahan atau mengamankan yang dapat terjadi jika satu individu memiliki kendali penuh. Pengawasan manajemen. Manajemen harus aktif terlibat dalam mengawasi dan memantau proses pembayaran pajak. Mereka harus memasang kinerja yang diharapkan, memastikan bahwa kebijakan dan prosedur diikuti, serta menemukan kesulitan masalah internal. Pelatihan dan kesadaran. Memberikan pelatihan kepada karyawan tentang pentingnya kepatuhan terhadap peraturan pajak, serta memberikan pemahaman yang jelas tentang kebijakan dan prosedur yang harus dipatuhi. Tingkatkan kesadaran akan risiko penggelapan pajak dan konsekuensinya. Pelaporan pengaduan dan whistleblowing. Memiliki mekanisme pelaporan pengaduan internal yang aman dan rahasia bagi karyawan yang mengetahui adanya tindakan yang mencurigakan terkait penggelapan pajak. Dukung dan lindungi mereka yang melaporkan pelanggaran agar mereka merasa aman dan terdorong untuk melaporkan perilaku yang tidak etis. Audit eksternal. Melibatkan pihak eksternal seperti auditor independen untuk melakukan audit pajak. Audit eksternal dapat memberikan gambaran independen terhadap pengendalian internal yang ada dan membantu mengidentifikasi potensi penyimpangan atau penggelapan pajak. Sekian pembahasan materi dari saya. Semoga videonya dapat bermanfaat buat kita semua, dan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dan juga like video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.